Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Di sini saya berperan sebagai topi biru. Halo Insya semuanya. Aku Luki Akbar Febriano berperan sebagai topi merah. Ya, halo semuanya. Saya Arfantas, peran sebagai topi kuning. Oke, halo semuanya. Saya Muhammad Nurul Yakin. Saya berperan sebagai topi hijau. Oke, selamat malam semuanya. Saya Jericho Emilia Malanguna berperan sebagai topi putih. Yuk, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Oktavio Ramadan. Di sini saya sebagai topi hitam. Oke, di sini saya sebagai topi biru akan membuka tentang pertemuan pada malam hari ini. Malam hari ini, pertemuan malam hari ini memiliki topik yaitu masa depan pendidikan, integrasi, teknologi, dan pembelajaran berbasis AI dengan metode 6 topi. Sebelumnya terima kasih karena sudah hadir hari ini. Di sini seperti yang saya sudah ucapkan tadi, kita akan membahas masa depan pendidikan, terutama bagaimana teknologi dan pembelajaran berbasis AI bisa diintegrasikan. Kita akan melakukan metode 6 topi seperti itu untuk memastikan diskusi kita terarah. Oke, mari kita mulai dengan topi putih dahulu. Oke, topi putih, bisakah kamu memberikan data dan fakta terkait integrasi teknologi dalam pendidikan? Oke, di sini saya berbicara sebagai pihak topi putih. Oke, jadi saya mulai dengan fakta bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan sudah dimulai dan semakin meluas. Menurut laporan UNESCO, lebih dari 90% sekolah di seluruh dunia telah mengadopsi pembelajaran berbasis teknologi dalam beberapa bentuk, baik itu perangkat keras seperti laptop dan tablet, maupun platform pembelajaran daring. Teknologi sudah menjadi bagian integral dalam pendidikan, bahkan sebelum pandemi COVID-19 mempercepat adopsinya. Terus yang kedua itu ada yang kedua, di sini saya ada beberapa poin. Yang pertama tadi itu, terus yang kedua, sabar, catatan saya hilang. Yang kedua itu fleksibilitas dalam mengakses. Pembelajaran berbasis teknologi dan AI menawarkan fleksibilitas yang sebelumnya tidak ada. Siswa dapat mengakses materi kapanpun dan dimanapun. Hal ini sangat berguna untuk siswa dengan keterbatasan geografis atau waktu. Sebagai contoh, platform seperti Coursera dan edX dengan memungkinkan siswa untuk mengikuti kursus dari universitas ternama di seluruh dunia tanpa harus berada di kampus tersebut. Apakah itu saja data yang telah kamu Iya, peroleh dari itu? iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita akan berpindah ke topi merah. Topi merah dipersilahkan. Aku mewakili topi merah. Pendapatku di sini, aku sangat antusias terhadap. Aku sangat antusias dengan perkembangan AI, namun juga khawatir dengan adanya perkembangan teknologi ini. Dampak dari AI ini memiliki banyak dampak positif maupun negatif. AI berpotensi membuat pendidikan lebih menarik dan personal. Namun, saya takut peran guru akan tergantikan
oleh AI. Ada juga ketakutan bahwa siswa mungkin kehilangan interaksi dengan manusia yang mendalam dan hanya bergantung pada teknologi. Itu saja dari saya. Hmm, singkat saja ya berarti. Oke, terima kasih kepada topi merah. Mungkin kita bisa berpindah kepada topik hitam, analisis resiko dan kekhawatiran dari UDI. Oke, menurut saya sendiri tentu pertama ada risiko ketergantungan pada teknologi itu sendiri. Bagaimana jika sistem AI mengalami kerusakan atau disusupi? Nah, keduanya ada tantangan etika, baik mulai dari data siswa bisa disalahgunakan jika keamanan tidak dijaga dengan baik atau dikelola dengan baik. Terus juga yang ketiga adanya ketimpangan akses. Nah, itu sedikit bukan sedikit lebih bahaya sebenarnya. Dan ada banyak di daerah-daerah terpencil itu yang infrastrukturnya belum memadai. Jadi jika teknologi ini diterapkan tanpa pemerataan, kesenjangan pendidikan malah bisa semakin lebar. Mungkin gitu dari saya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan oleh topi hitam. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa coba beralih ke topik kuning. Apa peluang yang bisa kita manfaatkan? Coba topik kuning. Oke, untuk potensi AI itu sangat besar. Dengan AI, pendidikan bisa lebih maju sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Selain itu, teknologi dan AI juga bisa membuat guru menghemat waktu dengan otomatisasi tugas administratif. AI juga dapat membantu mendeteksi bakat siswa sejak dini dan menyediakan konten yang lebih inklusif untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Eh, Itu mungkin dari saya. Hmm, itu saja yang tadi. Oke, bagus. Mungkin sekarang kita bisa balik ke topik hijau. Oke, topik hijau, apa ide-ide baru yang bisa kamu ungkapkan? Oke, jadi di sini saya berperan sebagai topi hijau. Di sini saya hmm, membayangkan ya, jadi AI itu bisa digunakan untuk menciptakan eh, simulasi pembelajaran interaktif. Jadi seperti kayak melakukan eksperimen kimia di laboratorium virtual atau berkomunikasi dengan AI yang meniru tokoh sejarah. Kita juga bisa membayangkan, kita juga bisa mengembangkan aplikasi AI yang membantu siswa belajar empati melalui itu dan melalui simulasi pengalaman orang lain. Selain itu, AI berbasis suara dan bahasa bisa menghapus hambatan bagi siswa dengan disabilitas atau kendala bahasa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Eh, so, dan juga terima kasih semuanya. Jadi dari penjelasan tadi, dari topik putih, topik hijau, kuning, merah, dan juga hitam, kita simpulkan ada potensi besar dalam integrasi AI di pendidikan. Tetapi ada pula tantangan, terutama terkait etika, akses, dan juga yang terutama ketergantungan teknologi. Nah, kita perlu pendekatan yang seimbang, memanfaatkan peluang, tanpa mengabaikan resiko. Ini saja yang bisa saya simpulkan.
Ya, saya lebih biru. Apakah ada komentar sebelum kita tutup? Saya sendiri setuju ya selama ada suatu kebijakan dan suatu hal yang memastikan keamanan itu benar-benar terjaga dan juga ada pemerataan yang menjamin bahwasanya di daerah-daerah terpencil itu sendiri benar-benar ter, ter, ter- terrealisir dengan merata. Jadi itu aja pendapatku. Ada lagi komentar? Oke, saya juga setuju dengan pendekatan yang tepat ini bisa menjadi lompatan besar dalam dunia pendidikan. Oke, Oke, pendapat saya tentang perkembangan AI ini sangat setuju, namun juga saya juga khawatir karena perkembangan teknologi yang pesat ini membantu manusia meng- men- menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan praktis. Namun, dikarenakan hal instan tersebut, saya juga khawatir bahwa manusia nanti sangat ketergantungan dengan teknologi itu. Em, Mungkin jika ada edukasi atau sosialisasi atau em, materi yang diberikan kepada seseorang, kepada orang-orang supaya bisa menggunakan AI, saya yakin perkembangan teknologi ini bisa mempercepat kemajuan sebuah negara. Itu saja dari saya. Mungkin dari pendapat lain. Oke, terima kasih Telur Merah atas sedikit komentarnya. Mungkin topi hijau dan topi Oke, mungkin pendapat saya sebagai topi putih mirip sama topi merah. Selain apa dampak jangka pendek, di sini kita juga dapat merasakan dampak positif yang berkepanjangan, yaitu penghematan biaya pendidikan. Penerapan teknologi dan AI dapat mengurangi biaya pendidikan. Platform e-learning berbasis AI memungkinkan pendidikan untuk lebih terjangkau karena siswa tidak perlu lagi bepergian ke kampus atau ke sekolah atau membeli banyak buku fisik. Selain itu, dengan otomatisasi tugas-tugas administratif dan evaluasi, sekolah dapat menghemat sumber daya yang sebelumnya dibutuhkan untuk proses manual. Jadi sangat terbantu buat meminimalisir pengeluaran dana yang tidak diperlukan. Oke, terima kasih atas komentarnya, topi putih. Mungkin topi hijau mau menambahkan. Ya, jadi saya mau menambahkan, eh, jadi emang AI ini menurut saya juga dengan perkembangan zaman yang sudah sangat modern ini memang juga dibutuhkan ya. Jadi sebagai kita juga generasi Gen Z, apalagi 2025 ini udah ada Gen Alpha, jadi eh, menurut saya mungkin untuk kedepannya ya bisa dikembangin sebagai pendamping untuk media tambahan, pendamping sebagai eh, pendamping untuk pembelajaran. Gitu. Mungkin itu aja. Hmm, terima kasih semuanya sama topi putih yang sudah menggambarkan informasi-informasi dan juga topi merah yang telah kita topik tersebut dan terima kasih pada topi hitam tentang pemikiran kritisnya. Oke, mungkin di sini diskusi ini sudah cukup produktif.
Terima kasih atas kontribusinya. Semoga ini bisa menjadi awal dari langkah konkret menuju masa depan pendidikan yang lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.